Halo, selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya, Rini Francisca, dengan nomor induk mahasiswa 5121021 dari Prodi Psikologi Universitas Bali Dipa. Di sini saya akan membahas materi atau mata kuliah dari perilaku konsumen yang berkaitan dengan UAS kami, di mana dari materi tersebut dosen pengampu kami adalah Ibu Ida Ayu Karina Adityanti Manuabe, SPSI, MPSI, Psikolog. Baik, pembahasan di sini ada dua, yaitu yang mana untuk yang pertama, saya diminta atau kami diminta untuk memberikan tanggapan melalui beberapa pendekatan atau teori dari video yang sudah diberikan oleh dosen kami dan tentunya sudah ditonton oleh kami untuk melihat bagaimana perilaku konsumen dari teori-teori yang sudah diberikan oleh dosen kami. Kami disuruh memilih dua teori dan di sini, jika dilihat dari pendekatan teori, yang saya pilih adalah ada dua, yaitu teori antropologi dan teori sosiologi. Di mana teori antropologi menekankan pada perilaku pembeli dari suatu kelompok masyarakat, antara lain kebudayaan, subkultur, dan kelas-kelas sosial karena faktor-faktor tersebut memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap dan merupakan petunjuk mengenai nilai-nilai yang akan dianut oleh seseorang konsumen atau oleh seorang konsumen sehingga dapat diketahui bahwa kelompok masyarakat memberikan pengaruh pada sikap manusia. Sedangkan untuk teori yang kedua yang saya pilih adalah teori sosiologi, di mana teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti lingkungan keluarga dan kelompok-kelompok sosial di mana mereka berada. Seseorang akan selalu berusaha untuk menyesuaikan perilakunya dengan apa yang dianggap pantas dan sesuai dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian dapat diterima oleh kelompoknya. Nah, berdasarkan dari dua teori tersebut, tanggapan saya dalam iklan yang sudah ditonton, di mana penonton atau calon konsumen diajak untuk mengenali budaya Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, yang memiliki beraneka ragam ras, suku, bangsa, dan demografi. Sehingga dengan berbedanya itu, maka penduduk dari masing-masing wilayah akan berbeda. Dari iklan tersebut menyampaikan dengan perbedaan tersebut, konsumen dapat menggunakan satu produk tersebut dan tidak ada kendala. Sedangkan untuk pembahasan yang kedua, kami diminta untuk menentukan segmentasi pasar dari produk tersebut. Dan di sini bisa saya jelaskan sedikit mengenai segmentasi pasar. Menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok berbeda yang ditujukan untuk melakukan pemasaran sesuai karakteristik, kebutuhan, serta keinginan masing-masing. Sementara menurut Pride dan Farrell, pengertian segmentasi pasar adalah sistem pembagian pasar menjadi sejumlah konsumen potensial dan tertarget, khususnya untuk jenis pelanggan dengan kebutuhan serta karakteristik yang sama. Nah, di sini dalam iklan tersebut, di sini perusahaan melihat beberapa kebutuhan dari apa yang diinginkan konsumen. Terkadang banyak orang yang menginginkan kulit yang mulus, bersih, putih, bahkan licin, harus mengeluarkan biaya yang tinggi dan hanya sedikit orang yang mampu dan bersedia untuk membelinya. Karena itu, perusahaan dalam iklan tersebut mengukur seberapa banyak konsumen menginginkan produk mereka dan yang terpenting berapa banyak yang benar-benar bersedia dan mampu membelinya. Nah, di sini segmentasi pasar jenis-jenisnya ada 5 yang bisa saya jelaskan. Secara umum, ada 4 secara umum jenis segmentasi pasar dilihat ada dari perilaku, demografis, psikologis, serta geografis. Untuk penjelasannya adalah untuk segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, melalui dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta
penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan yang biasanya jenis segmentasi ini lebih terikat dan proses pengambilan keputusan atau decision making dari konsumen. Sedangkan untuk demografis, jenis lainnya dari segmentasi pasar adalah segmentasi di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga, segmentasi psikologis yang lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Umumnya pelaksana segmentasi ini cukup rumit lantaran perusahaan wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Dan untuk yang terakhir, segmentasi geografis. Di sini segmentasi geografis yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya, dan segmentasi ini tentu tidak kalah penting dari lainnya mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan maupun cuaca. Nah, dari iklan tersebut bisa dilihat perusahaan ingin masuk dalam segmentasi demografis dan geografis, di mana berfokus pada aspek-aspek usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan tempat tinggal konsumen. Di sini bisa lebih dispesifikin lagi. Untuk jenis kelaminnya adalah perempuan, pendidikannya mulai dari SMP. Lalu untuk status menikah bisa dari sebelum menikah, sudah menikah maupun belum menikah. Untuk lokasi mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Sedangkan untuk pekerjaan yang bisa menggunakan, jenis pekerjaan yang bisa menggunakan dari produk tersebut adalah dari mulai buruh sampai eksekutif. Nah, untuk usia, penggunaan produk tersebut bisa mulai dari remaja sampai dengan dewasa. Baik, demikian yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk yang menonton, dan sampai bertemu kembali pada tugas-tugas lainnya. Dari saya mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, sampai bertemu kembali.